Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ferza, terima kasih telah memberikan kesempatannya untuk kelompok kami melakukan presentasi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menggambar skematik air bersih, air kotor, AC, tangga kebakaran, lift, dan titik lampu. Next, ini adalah rancangan site plan dari kami. Selanjutnya, ini ada denah bangunan lantai 1 dan lantai 2 sampai lantai 6 itu sama. Oke, selanjutnya ada tangga kebakaran dan lift. Di sini ada perhitungan jumlah lift. Kita mengira-ngira untuk populasi bangunannya itu sekitar 50 orang per lantai. Jadi setelah kita lakukan perhitungan seperti pada gambar, jadi penggunaan 2 lift dengan kapasitas 3 orang dengan waktu 2 meter per sekon pada bangunan ini sesuai dengan standar bangunan kantor. Selanjutnya untuk perhitungan jumlah tangga kebakaran, karena luas lantainya 22 kali 28, dengan jumlah populasinya 50 orang dan jumlah lantainya 6, berdasarkan SNI 03 strip 1735 strip 2000 dan Permen PUPR nomor 14 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan teknis pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Dalam setiap bangunan gedung harus memiliki minimal 2 jalur evakuasi vertikal atau tangga darurat jika 1. Penghuni lebih dari 30 orang, 2. Luas lantai lebih dari 150 meter persegi, 3. Bangunan lebih dari 3 lantai. Jadi, pada bangunan kantor ini dibutuhkan 2 tangga darurat atau tangga kebakaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang air bersih. Diasumsikan sebuah gedung 6 lantai, per lantainya 50 orang dengan 6 lantai, yaitu jadi dikali 6 menjadi 300 orang. Dengan kapasitas tangki yaitu 80 liter per orang dan per hari dikali 300 orang, yaitu 24.000 liter per hari. Kapasitas untuk 1,5 harinya yaitu 24 liter kali 1,5 yaitu 36.000 liter. Terus penggunanya ada 300 orang. Kebutuhannya 24 liter per hari. Kapasitas ground tank yaitu ada 24 sampai 36.000 liter. Terus kapasitas untuk rooftop tanknya 8 sampai 12 liter. Kapasitas yang dibutuhkan pada kantor 6 lantai yaitu jumlah 300 orang dapat menggunakan tangki dengan kapasitas lebih dari 24.000 liter per hari. Selanjutnya ada penjelasan air kotor. Nah, sistem aliran air kotor ini merupakan sistem instalasi untuk menyalurkan air kotor yang berasal dari tempat-tempat air di suatu bangunan. Nah, dari kamar mandi dan wastafel. Untuk perhitungannya yaitu air kotor itu 80 sampai 90% dari air bersih. Jadi L itu panjang bidang resapan, KNA debit air limbah, F-nya jumlah jalur, terus D tinggi bidang resapan, I daya resap tanah. KNA-nya berarti 85%, diasumsikan 85% air kotor dari air bersih, dikali 80 tinggi dan 300 orang. Jadi air kotornya ada sekitar 0,85 kali 80 kali 30 yang menjadi air kotor diasumsikan 20.400 liter. Setelah itu untuk perhitungan tingginya menjadi 0,0 daya resapnya menjadi 0,0985. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya terdapat air conditioner atau AC. Di sini rumus utamanya adalah panjang kali lebar dikali 537 British thermal unit per hour. Di sini untuk setiap orangnya akan dihitung tambahan 600 British thermal unit per hour. Dan untuk sebagai catatannya, untuk AC setengah PK itu dibutuhkan 5.000 BTU per H dengan ukuran maksimalnya 10 meter kuadrat. Kemudian ada AC 3/4 PK
kurang lebihnya 7.000 BTU per H dengan ukuran ruangnya maksimal 14 meter kuadrat. Lalu selanjutnya terdapat AC 1 PK dengan kurang lebihnya 9.000 BTU per H dengan ukuran ruang maksimalnya 18 meter kuadrat. Lalu selanjutnya terdapat AC dengan 1,5 PK dengan kurang lebihnya 12.000 BTU per H dengan ukuran ruangnya 24 meter kuadrat maksimal. Kemudian ada AC 2 PK dengan kurang lebihnya 18.000 BTU per H, ukuran ruangnya maksimal 36 meter kuadrat. Lalu yang terakhir ada AC sentral dengan ukuran ruangnya maksimal 170 meter kuadrat. Di sini terdapat ruang kerja, ruang rapat, koridor, kantin, ruang bos, lift, dan gudang. Pada ruang kerjanya, hasil akhir perkaliannya 165.396 British Thermal Unit per Hour. Di ruang kerja ini dibutuhkan 9 AC 2 PK dengan 1 AC setengah PK. Lalu selanjutnya terdapat ruang rapat dengan total perkaliannya 12.888 British Thermal Unit per Hour. Di sini dibutuhkan hanya 1 AC 1,5 PK. Lalu selanjutnya di koridor dengan total luas 193 meter kuadrat. Di sini dibutuhkan 1 AC sentral 10 PK dengan 1 AC 1,5 PK. Lalu selanjutnya terdapat kantin dengan total luasnya dengan total perkaliannya 23.628 British Thermal Unit per Hour. Ya, ini membutuhkan 1 AC 2 PK dan 1 AC setengah PK. Lalu selanjutnya ada ruang bos dengan total perkaliannya 12.888 British Thermal Unit per Hour. Ya, ini membutuhkan 1 AC 1,5 PK. Lalu selanjutnya terdapat lift dengan total perkaliannya 2.362,8. Dibutuhkan 1 AC setengah PK. Lalu yang terakhir terdapat perkalian gudang, yakni 5.370 BTU per hour, dibutuhkan 1 AC setengah PK. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada Dena Sprinkler, APAR, dan Hidran. Untuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kebakaran pada gedung bangunan gedung kepadatan titik sprinkler untuk kebakaran sedang adalah 1 unit sprinkler per 12 meter persegi. Nah, untuk rumus perhitungan sprinkler sendiri ada 2, yaitu yang pertama luas ruangan dibagi 12 meter persegi untuk kebakaran sedang dan luas ruangan dibagi 20 meter persegi untuk kebakaran ringan. Nah, di sini yang kita gunakan yaitu luas ruangan dibagi 12 meter persegi untuk kebakaran sedang. Yang pertama itu ada ruang tunggu dengan luas 308 meter persegi yang dimana dihasilkan 2 dibagi 12 yang dihasilkan 25,7 dibulatkan menjadi 26 meter persegi. Jadi dibutuhkan 26 unit sprinkler di ruang tunggu. Nah, selanjutnya itu ada koridor dengan luas 176 meter persegi dibagi 12 hasilnya menjadi 14,7 yang dibulatkan menjadi 15 meter persegi yang dimana dibutuhkan 15 unit sprinkler. Selanjutnya ada kantin yaitu dengan luas 42,12 meter persegi dibagi 12 jadi hasilnya 3,3 yang dimana dibulatkan menjadi 4 meter persegi. Selanjutnya ada gudang dengan luas 10 meter persegi dibagi 12 sama dengan 0,8 yang dibulatkan menjadi 1 meter persegi. Jadi dibutuhkan 1 unit sprinkler pada gudang. Selanjutnya untuk rumus perhitungan APAR sendiri, di sini kami menggunakan untuk sistem kebakaran sedang yang dengan standar nasional Indonesia yaitu dibagi 100 luas ruangan dengan meter persegi dibagi 100. Nah, setiap ruangan yang dimana memiliki yang pertama ruang tunggu luasnya 308 meter persegi dibagi 100 hasilnya dibulatkan menjadi 4 unit. Kemudian koridor 176 meter persegi dibagi 100
yang hasilnya dibulatkan menjadi 2. Jadi dibutuhkan 2 unit APAR pada koridor. Selanjutnya ada kantin, yaitu 42,12 meter persegi dibagi 100, yang hasilnya dibulatkan menjadi 1. Jadi dibutuhkan 1 unit pada kantin. Kemudian ada gudang, yaitu dengan luas 10 meter persegi dibagi 100, yang dibutuhkan 1 unit pada gudang. Kemudian ada rumus perhitungan hidran pada indoor, yaitu sama dengan total luas lantai meter persegi dibagi 800. Nah, jadi total luas lantai 616 meter persegi dibagi 800 sama dengan 0,77 dibulatkan menjadi 1. Jadi dibutuhkan 1 hidran pada 1 denah lantai 1. Selanjutnya. Dengan rumus yang sama, di lantai 2 dan sampai dengan lantai 6 didapatkan jumlah ruang kantor, ruang koridor, dan ruang rapat, juga gudang dan ruang bos. Dengan rumus yang sama itu didapatkan yang pertama untuk sprinkler, untuk ruang kantor dibutuhkan 26 unit meter persegi sprinkler, kemudian untuk koridor dibutuhkan 16 sprinkler, dan ruang rapat dibutuhkan 2 sprinkler, dan gudang dibutuhkan 1 sprinkler, ruang bos dibutuhkan 2 sprinkler. Nah, untuk APAR sendiri hampir sama, yaitu ruang kantor dibutuhkan 4 APAR, kemudian koridor dibutuhkan 2 APAR, dan ruang rapat dibutuhkan 1 APAR, kemudian gudang dibutuhkan 1 unit APAR, dan ruang bos dibutuhkan 1 unit APAR. Dengan perhitungan hidran yang sama pada indoor, lantai 2 sampai 6 didapatkan total luas lantai dibagi dengan 800, yaitu 0,77 dibulatkan menjadi 1. Jadi dibutuhkan 1 hidran pada indoor. Next. Oke, masuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang terakhir ada titik lampu. Pada lantai satunya itu ada banyak ruang seperti ruang tunggu, gudang, toilet wanita, toilet pria, koridor, lift, tangga darurat, dan kantin. Di sini kita memakai ada saklar tunggal, saklar ganda, stop kontak, meteran listrik, Panasonic panel light 40 watt, LED bulkhead lampu 20 watt, linear LED pendant light 20 watt, dan LED downlight 10 watt. Nah, cara perhitungannya itu contohnya adalah ruang kantor ini. Ruang kantor ini panjang ruangnya lebarnya yaitu 22 meter, lebar ruangnya 13,7 meter, dan L-nya 350 lux, untuk poinnya 40 watt dikali 180 lumen. Faktor pemanfaatnya sudah rumus dengan 50 sampai 65%. Faktor cahaya Rugia LLF juga sudah rumus dengan 0,7 sampai 0,8, dan N itu sudah rumus juga satu lampu pada satu titik lampu. Dengan rumus ketetapannya adalah E dikali L dikali W dibagi O dikali LLF dikali CU dikali N. Nah, jadi adalah N sama dengan 350 dikali 22 dikali 13,75 per 40 dikali 100 dalam kurung dikali 0,8 dikali 0,5 dan dikali 1. Hasilnya adalah 105,875 dibagi 2080 menghasilkan 50,9 yang dibulatkan menjadi 50 titik lampu. Dan untuk yang lainnya juga kita bulatkan dengan ruang bos menjadi 4 titik lampu, ruang rapat menjadi 6 titik lampu, ruang tunggu menjadi 50 titik lampu. Untuk lantai 2 dan 6-nya ada ruang gudang 2 titik lampu, kantin 12 titik lampu, toilet perempuan 2 titik lampu, toilet pria 2 titik lampu, toilet wanita 6 titik lampu, koridor ada 38 titik lampu untuk lantai 2 dan sampai 6, dan koridor lantai 1-nya ada 42 titik lampu, serta tangga darurat ada 8 titik lampu. Nah, cara yang pertamanya itu adalah ini, dari PLN masuk ke stop kontaknya, terus itu ada jepretan 1, 2, dan stop kontak ini masuk ke Panasonic panel light 40 watt, Philips linear LED pendant light 20 watt, Ecolink LED bulkhead lampu 20 watt, dan Philips LED downlight preset 10 watt. Oke, terima kasih.
Mungkin itu dari penjelasan kami terkait hasil tugas kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.